Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen dan para peneliti. Hari ini saya mencoba untuk sharing mengenai Sinta. Jadi kemarin ada yang bertanya ke saya, Pak, ini kok saya punya artikel terindeks Sinta, tetapi pas buka scoringnya tuh dia nggak punya skor. Ya, terus saya bilang itu Sinta berapa? Terus katanya Sinta 4. Oh ya, kalau Sinta 4 itu pasti ada poinnya. Ya 5, 6 pun juga ada poinnya. Nah, apa yang salah? Ya, sebenarnya sih tiada yang salah ya. Nah, cuma kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mengapa kok artikel kita, jurnal kita yang terindeks Sinta tapi tidak memiliki skor? Saya pun juga seperti itu. Jadi kalau saya tidak salah saya punya artikel itu se 5 artikel, ada Sinta 2, 3, 4 ya. Itu terindeks Sinta tetapi pas di scoringnya itu tidak ada. Nah, kayak apa saja itu? Nah, saya sudah tampilkan akun Sinta saya. Nah, saya akan coba untuk perlihatkan skornya. Jadi ini skornya ya, ini skornya. Ini skornya. Saya terlebih dahulu akan tunjukkan artikel-artikel mana. Ya, ini saya masuk ke Google Scholar yang terindeks Sinta, tetapi dia tuh tidak skornya tidak ada. Ya, nah, oke, saya akan cari. Nah, oke, sebelumnya ini saya ada artikel pengembangan bahan ajar berbasis e-learning mata kuliah fisika dasar pada jurusan biologi MIPA UNM. Ini Sinta 4 Indonesian Journal of Educational Studies. Ini Sinta 4 dan dia tuh sudah punya skor ya, punya skor karena ini sudah bisa dilihat di sini ya, sudah bisa dilihat Sinta 4. Tetapi pada jurnal yang sama yaitu Indonesian Journal of Educational Studies atau IJES, saya punya jurnal yang sama tetapi itu tidak punya skor ya. Punya skor. Oke, saya cari dulu. Nah, ini dia. Ini project based learning based on laboratory experiments to produce laser diffraction bla bla bla. Nah, ini juga IJES, Indonesian Journal of Educational Studies. Terbit tahun 2020 ya. Seharusnya di sini ada Sinta 4 tertulis skornya anunya apa namanya? Tanda bahwa dia masuk dalam kategori Sinta 4, tetapi kok enggak ada ininya ya, enggak ada tandanya. Kemudian ada beberapa jurnal saya juga, seperti misalnya ini simulasi gerak translasi gerak melingkar menggunakan VBA Macro Excel melalui Project Based Learning. Jurnal Pendidikan Fisika itu Sinta 4 juga. Ya, Sinta 4 juga, tapi tidak ada. Belum ada ya. Dan ada juga ini The Relationship of Learning Motivation Through Guide Discovery. Ini Sinta 3, tapi belum ada juga. Nah, apa masalahnya? Nah, pengelola Sinta ketika teman-teman mendapatkan masalah seperti ini, teman-teman bisa langsung untuk menghubungi Helpdesk ya, mengirim email ke Sinta. Tetapi terlebih dahulu sebaiknya ada jalan yang diberikan oleh pengelola jurnal. Ya, ada jalan yang diberikan oleh pengelola jurnal. Jadi ini adalah apa namanya link Google Form yang digunakan ketika teman-teman mendapatkan kasus seperti ini. Jadi uncategorized Sinta 1 sampai 6 atau Sinta. Nah, ini sehubungan dengan permasalahan publikasi Bapak Ibu yang tidak terdeteksi di Sinta,
uncategorized sehingga tampilan Sinta 1 sampai Sinta 6 tidak muncul di tampilan overview ya, tadi overview. Akun Ador, Sinta, Bapak Ibu. Maka form ini dibuat untuk memudahkan dalam proses penelusuran permasalahan tersebut. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk permasalahan tersebut ada dua kemungkinan. Jadi ada dua alasan mengapa artikel kita itu tidak masuk ke overview Sinta. Tidak ada skornya. Yang pertama, pengelola jurnal belum mengupdate publikasi yang dimaksud ke akun Google Scholar jurnalnya. Jadi, yang pertama tadi bisa saja jurnal saya tadi itu ya, oke saya cari dulu, IJES yang di IJES itu belum diupdate, belum dimasukkan ke dalam, oke saya cari dulu Google Scholar. Oke, bentar. Nah, oke, di sini berarti. Nah, jadi jurnal tadi itu, yang ini Project Based Learning yang di IJES itu bisa saja belum masuk ke dalam akun Google Scholar IJES. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi Bapak Ibu belum mengupdate publikasi yang dimaksud ke akun Google Scholar Bapak Ibu. Bisa jadi ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kita yang pertama, kalau misalnya artikel itu sudah muncul di sini, tapi belum punya skor, berarti sudah jelas artikel itu sudah masuk di Google Scholar kita. Karena tidak mungkin artikel kita ini muncul di Sinta kalau tidak muncul di Google Scholar kita. Nah, itu yang pertama. Nah, coba kita buktikan ya. Ini saya masuk ke akun Google Scholar saya. Saya akan cari, oke ini. Jadi ini ada ya. Project Based Learning based on laboratory experiment. Ini ada. Berarti untuk kasus kedua itu tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan kasus yang pertama? Kasus yang pertama. Jadi bisa jadi artikel ini itu belum masuk ke Google Scholar si pengelola jurnal. Nah, coba kita buktikan. Jadi, mana ini adalah, bukan ini. Sorry. Jadi ini adalah artikel saya yang saya maksud belum masuk ke, belum punya skor di Sinta. Nah, ini ada artikel saya. Saya kebetulan sudah, oke, ini dia. Saya sudah punya akun Google, saya sudah masuk ke akun Google Scholar IJES, Indonesian Journal of Educational Studies. Nah, saya mau coba cari nih jurnal saya tadi itu yang tidak masuk, yang tidak punya skor di Sinta. Oke, dia kan citasinya belum ada, berarti kira-kira agak di bagian bawah ya. Kita cari. Oke, kita cari. Ini sudah 57 ya, berarti ya memang berarti jurnal saya yang tadi itu memang tidak ada di dalam akun Google Scholar publisher atau pengelola jurnal itu IJES. Nah, berarti masalah dari artikel saya ini ya, kasusnya berada pada kasus pertama. Pengelola jurnal belum mengupdate publikasi yang dimaksud ke akun Google Scholar jurnalnya. Jadi kalau misalnya belum diupdate, silakan Bapak Ibu untuk mengontak ya, untuk mengontak editornya ya, untuk segera memasukkan artikel Bapak Ibu ke dalam akun Google Scholar jurnal tersebut. Nah, coba kita bandingkan dengan
jurnal yang sama ya. Maksud saya adalah pengelola jurnal yang sama. Nah, ini pengembangan bahan ajar berbasis e-learning. Oke, tadi kita lihat di Sinta saya itu ya ada tertulis ya. Sinta 4. Sinta 4. Oke, berarti kita coba lihat di akun Google Scholar IJES. Nah, kita cari. Nah, ini ada ya. Pengembangan bahan ajar berbasis e-learning, ada nama saya. Oke, jadi intinya adalah sebelum Bapak Ibu mengirimkan email kepada pihak Sinta, pastikan dulu dua kasus ini sudah teratasi ya. Jadi pengelola jurnal belum mengupdate publikasi yang dimaksud ke akun Scholar. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi pengelola jurnalnya. Yang kedua, Bapak Ibu belum mengupdate publikasi, tapi untuk kasus yang nomor 2 itu sebenarnya jarang, karena ketika sudah masuk ke Sinta, itu sebenarnya sudah masuk ke akun Google Scholar kita. Karena data yang diambil di akun Sinta itu sebenarnya data dari akun Google Scholar kita. Berarti pada umumnya di nomor 1. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini, yang bagian nomor 1 itu sudah teratasi. Maksudnya jurnal kita itu sudah masuk ke akun Google Scholar si pengelola jurnal. Nah, ternyata pas di Sinta itu juga belum ada skornya, belum muncul di overview. Nah, kalau begitu silahkan isi. Jadi silahkan isi bit.ly ini. Jadi Bapak Ibu tuliskan nama author. Nama author ini harus sesuai dengan Sinta. Kemudian NIDN Bapak Ibu, Sinta ID, kemudian afiliasinya, nama jurnalnya, misalnya tadi IJES, Indonesian Journal of Educational Studies, kemudian peringkat jurnalnya itu Sinta 4, ya. Kemudian judul artikel, judul artikelnya yang Project Based Learning, bla bla bla, dimasukkan, tahun terbitnya tahun 2020, nama penerbitnya, misalnya tadi kalau yang jurnal IJES itu penerbitnya adalah Research Institute of University Negeri Makassar, berarti LPM ya, LP2M istilahnya kalau di sini. Berarti publishernya adalah LP2M Universitas Negeri Makassar. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan di sini LP2M Universitas Negeri Makassar. Kemudian kirim. Nah, saya pernah melakukan ini dan butuh waktu sekitar 2 bulan dan akhirnya artikel saya itu sudah masuk ke overview Sinta, jadi dia sudah punya skor. Jadi seperti itulah ketika misalnya kita punya artikel terindeks Sinta namun tidak masuk dalam overview atau tidak memiliki skor. Ini jangan disepelekan karena kenapa? Ini sangat penting. Baik itu untuk kita pribadi sebagai si pemilik jurnal, si pemilik artikel itu, maupun untuk institusi kita ya, terutama biasanya untuk akreditasi atau klasterisasi. Nah, seperti itu. Cara untuk mengatasi. Ada juga teman-teman yang lain itu mengirim langsung email ke helpdesk Sinta ya. Oke, mana ini nih, bisa dikirimkan ke di sini ada 2, fasilitas jurnal dan hdsinta@ristekbrin.go.id. Bisa dikirimkan ke sini. Nah, jika misalnya Bapak Ibu sudah mengirimkan komplain menggunakan menggunakan Google Form ini, kemudian sudah mengirimkan email, maka silakan ditunggu. Maka tim Sinta akan melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan perbaikan terkait dengan permasalahan Bapak Ibu. Nah, itulah sedikit sharing pengalaman mengenai artikel yang terindeks Sinta namun tidak muncul dalam overview
atau tidak memiliki skor di Sinta. Terima kasih. Jika ada yang ingin memberikan saran atau komentar atau berbagi pengalaman mengenai permasalahan ini atau pernah mengalami kasus yang sama dan bagaimana cara mengatasinya, silahkan komen di bagian komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.